12 Desember kita akan melaksanakan press release mengenai tindak pidana pencurian yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 2 KUHP, juntonya pasal 64 ayat 1 KUHP. Ini ada dua laporan polisi. Yang pertama laporan polisi nomor LP-nya 280 dan yang kedua laporan polisi LP-nya 281 Bapak Kasat Reskrim. Untuk waktu Pak Kasat Reskrim kami kasih. Baik, terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan media, Bapak Kasat, Saudara Kanit. Siang hari ini kita melaksanakan rilis untuk kasus pencurian dengan pemberatan, di mana terhadap tersangka yang telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ini dengan laporan polisi. Ada dua laporan polisi di mana di tempat yang sama, kemudian dengan barang bukti yang berbeda, tetapi dengan satu orang tersangka yang dilakukan di dua lokasi, dua rumah, dengan cara yang bersangkutan atau tersangka ini melakukan kejahatan, yaitu kekerasan, dengan cara membongkar dengan menggunakan membongkar pintu rumah dengan menggunakan linggis. Yang kita gelar di sini linggis, kemudian memasuki rumah para korban ini dengan kekerasan itu, kemudian mengambil barang berupa 2 unit kamera merek Nikon, kemudian juga mengambil barang bukti yang adalah 1 unit handphone Oppo A15s warna hitam, sebagaimana yang tertera di meja depan. Jadi perlu diketahui bahwa pelaku ini adalah residivis, di mana pada bulan November tahun 2015 ini sudah pernah melakukan pencurian dan sudah pernah menjalani hukuman. Kemudian pada bulan Februari tahun 2022 yang lalu, yang bersangkutan atau pelaku ini juga pernah melakukan pencurian juga, jadi sudah berulang kali. Nah, pada saat ini, pada saat dilakukan pengembangan oleh Satreskrim Polres Belu ini, kemudian mendapatkan lokasi handphone ini berada di seseorang yang kemudian menerangkan bahwa handphone ini didapatkan dari tersangka. Tersangka ini bernama Agus, atau kami singkat ARK. Yang bersangkutan ini masuk ke rumah pelapor di dua laporan polisi ini pada tanggal 25 November 2022. Jadi modus pelaku adalah memasuki rumah ini pada saat korban ini sudah terlelap tidur. Pelaku langsung mencongkel pintu dari rumah, kemudian memasuki dan mengambil barang-barang tersebut tadi. Jadi pasal yang kita sangkakan adalah pasal 363 ayat 2, yaitu pencurian dan pemberatan.
di mana ada kejahatan sebelum melakukan pencurian. Kemudian junto pasal 64-nya adalah perbuatan berlanjut, artinya dari satu tempat kemudian ke tempat yang berbeda, tetapi dilakukan oleh satu orang dengan satu perbuatan, yaitu pencurian dengan pemberatan. Saya kira ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan teman-teman media, silakan. Baik, Pak Kasat, ini kan tadi terkait 2 laporan. Yang satu kan pencurian handphone. Ya. Atau 2 ini ya, handphone sama kamera ini yang berbeda ya? Atau sama? Ya, di rumah yang berbeda. Jadi dengan menggunakan linggis, kemudian handphone sama kamera yang satu di satu rumah, terus kamera yang satunya di satu rumah lagi. Kalau untuk ancaman hukuman penjaranya, Di ancaman hukuman penjaranya 9 tahun. Di pendalaman kami penyelidikan, memang perlu diketahui juga bahwa barang-barang ini kami temukannya tidak di satu tempat. Jadi setelah mengamankan handphone, kemudian kami personil reskrim melakukan pengembangan dan mendapatkan barang ini ditanam ya, ditanam di satu kebun, disimpan di situ untuk diamankannya para pelaku. Semua barang bukti ini diamankan oleh tersangka di kebun itu, untuk nantinya kami masih mendalami lagi apakah ada barang-barang lain lagi yang juga beliau terkait dengan pelaku Pak Agus yang terhormat ini. Ya, begitu ya, teman-teman. Untuk Pak Kasat yang telah menjelaskan semua mengenai kasus pencurian yang telah kita rilis hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan media yang telah meliput pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.